Hortikultura, sektor penting dalam perekonomian Kalimantan Timur. Tanaman yang syarat akan sumber gizi ini juga memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman aromatik. Namun, petani hortikultura di Kalimantan Timur kini dihadapkan dengan sejumlah kendala yang besar. Di antaranya, ketersediaan pupuk dan kondisi tanah yang kurang subur. Kalau dulu waktu masih zaman subsidi masih ada, tiap bulan kita mengajukan permohonan pengisian formulir. Satu macam pupuk maksimal 5 pikul satu macam. Tapi oleh karena adanya perubahan pemerintah, subsidi dicabut. Entah kita tidak tahu kenapa. Jadi sekarang kita mendapatkan pupuk sesuai kemampuan kita. Nah, harga pupuk sekarang kan mahal. Jadi semua pupuk sekarang ya tidak ada di bawahnya 300.000 per karung. Tapi oleh karena kita perlu, karena petani memang membutuhkan, tanaman membutuhkan pupuk kan, mau tak mau harus kita beli. Nah, masalah keuntungannya ini ya kita tidak tahu seperti apa. Karena kadang-kadang pupuknya rutin, tapi ya hamanya lagi ini yang kadang-kadang menggagalkan panen kita. Pupuk memang menjadi bagian penting dalam pertumbuhan tanaman. Tetapi pupuk juga diperlukan untuk menjaga kualitas tanah. Terlebih, kondisi tanah di Kalimantan Timur memiliki potensi kerusakan yang tinggi karena penggunaan lahan yang semakin meningkat untuk berbagai keperluan. Jenis tanah di Kalimantan Timur didominasi oleh tanah tua, seperti potsolik atau ultisos. Tanah jenis ini mudah rusak jika dimanfaatkan tanpa memperhatikan prinsip konservasi, sehingga pemberian pupuk yang tepat dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengoptimalkan pertumbuhan mikroorganisme yang penting bagi tanah yang sehat. Berawal dari banyaknya permasalahan ini, tergugahlah hati sang duta petani milenial Kota Balikpapan untuk dapat membantu meringankan beban petani hortikultura dan petani konvensional di kotanya. Sang duta petani milenial ini pun terus menggali informasi dari rekan-rekan petani terkait permasalahan pupuk, kondisi tanah, maupun kualitas hasil panen serta harga jual. Karena menurutnya, bagian terpenting dari kebutuhan dasar petani, yaitu pupuk, harus dipenuhi, tentunya dengan syarat terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dunia pertanian seolah memanggil sanubari Normansyah. Kala itu, ia tengah malang melintang di dunia pelayaran sesuai dengan keilmuan yang ia peroleh sejak sekolah. Namun, tahun 2014, ia banting setir. Seperti tak ingin lupa daratan, Normansyah merasa ada satu sektor usaha yang sangat menjanjikan, bahkan hingga hari tua nanti. Namun di dalam perjalanannya, Normansyah menemukan beberapa permasalahan sebagai seorang petani. Ia pun berpikir, bagaimana dengan petani-petani lainnya? Petani yang masih didominasi usia tua dan minimnya petani muda di Kota Balikpapan. Reaktor 01 itu berawal pada saat saya menjabat sebagai duta petani milenial. Beberapa petani horti ataupun petani-petani konvensional lainnya itu mengeluhkan
kurangnya pasokan pupuk subsidi oleh pemerintah, di mana ternyata kami ketahui bahwa dari 24 juta permintaan untuk kebutuhan para petani untuk pupuk subsidi, ternyata pemerintah hanya bisa memenuhi 9 juta ton setiap tahunnya. Lalu terpikir juga pada saat langkanya pupuk, itu petani agak kesulitan mendapatkan pupuk walaupun mahal, dan bagaimana saya menghadapi situasi di mana kita tahu di Kalimantan Timur itu ada beberapa eksplorasi tambang dan juga tanahnya yang asam. Jadi bukan cuma karena kerusakan tambang, tapi juga karena memang kontur tanahnya yang memang kurang subur. Nah, dari itulah saya mulai mencoba mencari solusi untuk perbaikan-perbaikan tersebut. Salah satunya mungkin satu untuk yang petani, paling tidak saya bisa menciptakan pupuk organik cair starter di awal, sehingga dia bisa membantu bukan cuma untuk perbaikan tanah, tapi juga untuk perbaikan akarnya, sehingga lebih mudah mendapatkan unsur hara. Dan yang pastinya untuk misalnya kerusakan akibat eksplorasi, ataupun untuk memperbaiki tanahnya, itu ternyata diperlukan mikroba, di mana kita perlu mikroba yang banyak untuk memperbaiki tanah, sehingga unsur hara itu bisa teruraikan dan mudah diserap oleh tanaman. Dan yang terakhir adalah kenapa saya gencar untuk membuat reaktor mikroba ini, karena ada wacana saat itu yang paling menyeramkan ya, bahkan ternyata sekarang sudah terbukti, untuk pupuk subsidi petani itu sudah dihapuskan. Reaktor Mikroba 01 menjadi inovasi dari Normansyah dalam menjawab kebutuhan pupuk petani yang semakin sulit dijangkau. Sejak awal tahun 2022 lalu, Normansyah melakukan sekitar 3 kali uji coba untuk membuat alat penghasil pupuk organik cair berbasis mikroba ini. Reaktor Mikroba 01 mampu melipat gandakan jumlah pupuk organik cair, sekaligus melipat gandakan mikroba di dalam pupuk organik cair yang dihasilkan. Pengembangan awalnya itu adalah dari Boslem. Dulu saya dan beberapa kawan mencoba membuat seperti aslinya ya. Itu ada dipakai, tapi sangat susah untuk dioperasikan. Dan memerlukan listrik yang lumayan besar. Lalu kami cobalah memodifikasi bagaimana caranya kita sekarang penggunaan listriknya secara kecil. Jadi kita modifikasi. Setelah kita modifikasi, ternyata hanya dengan mesin aerator berdaya 8 watt, ternyata bisa menghasilkan putaran vortex yang kita inginkan. Dan untuk bahan-bahannya sendiri itu kita bisa dapat di sekitar. Kenapa saya mengembangkan di awal itu menggunakan ekoenzim atau POC dengan unsur P? Karena sudah ada hasil labnya, kami tidak perlu pusing untuk mengecek ke lab, tapi kami hanya mengembangkannya bagaimana caranya. Satu, kami mengurangi bau fermentasi yang ada. Kedua, kita melipat gandakan unsur mikrobanya sehingga manfaatnya jauh lebih sempurna lagi. Sistem terbuka atau aerob tak luput dari uji coba Normansyah pada reaktor mikrobanya. Kemudian, ketika hasil pupuk organik cair yang dihasilkan tidak maksimal, Normansyah mencoba dengan sistem tertutup atau anaerob. Dan hasil pupuk organik cair ini memuaskan. Jadi waktu kami coba di terbuka, sistem terbuka, pada saat kita melipat gandakan, satu, kita lihat sepertinya ada gas metan yang terbuang. Kedua, bau dari hasil proses itu lumayan mengganggu. Jadi pada saat yang terakhir kita ubah kenapa tertutup. Satu, kita tangkap gas metannya sehingga kita bisa manfaatkan. Yang kedua, ternyata prosesnya jauh lebih cepat karena dia anaerob tertutup, sehingga dia lebih dipres dan hasilnya jauh lebih baik. Karena berbasis mikroba, maka bahan utama pembuatan pupuk organik cair ini yaitu bahan alam yang mudah terurai.
Setelah terfermentasi, bahan-bahan ini masuk ke dalam alat reaktor mikroba 01 selama sekitar 2 minggu, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pupuk organik cair. Ada saya bawa untuk POC mikroba. Hasil reaktor mikroba 01 yaitu berupa pupuk organik cair yang sebenarnya memiliki kesamaan dengan pupuk organik cair dari Boslab, alat kultur mikroba yang lebih dahulu dikenal oleh petani di Indonesia. Kalau POC ini karena mikrobanya tinggi, penggunaannya sedikit aja Pak. Nah, kalau biasanya orang di... Namun, agar penggunaan pupuk organik cair ini lebih banyak diaplikasikan oleh petani, Normansyah pun tetap harus mengenalkan kembali kepada para petani. Namanya kita petani yang awam ya, kalau mengetahui mikroba kan harus menggunakan alat yang ini, yang bagus lah. Cuman kalau POC ini sendiri kandungannya apa aja tuh? Karena masih banyak petani, khususnya petani hortikultura konvensional di Kota Balikpapan, yang memiliki pandangan berbeda terhadap pupuk organik cair. Nah, untuk yang lainnya adalah itu ada asam laktat yang untuk mencegah patogen. Nah, itu kita sudah cek, jadi sudah kita teliti pelan-pelan ya. Hal yang wajar bagi Normansyah, karena pembuatan pupuk organik cair tergolong rumit. Belum lagi kebutuhan listrik yang besar untuk mengoperasikan alat kala itu. Ini kita Air dulu atau ini? air dulu ya. Tapi, Normansyah kini telah memiliki solusi akan hal itu. Kepada petani, ia menawarkan pupuk organik cair hasil dari reaktor mikroba 01 ciptaannya yang hemat listrik. Jelang 2 tahun penggunaan reaktor mikroba 01, kini pupuk organik cair hasil dari alat ciptaan Normansyah telah digunakan oleh hampir setengah jumlah petani di Kota Balikpapan, bahkan hingga ke wilayah tetangga Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu petani buah di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara misalnya, yang sudah menggunakan hampir 6 bulan terakhir, merasakan benar manfaat dari pupuk organik cair ini. Kami telah menggunakan pupuk POC selama kurang lebih setengah tahun. Dan pengalaman kami dalam menggunakan ini sangat mengirit biaya penggunaan. Yang pertamanya biasanya pupuk kimia itu satu karung dalam satu lokasi ini hanya 500 ml dalam satu kali memupuk. Buah naga kita itu mengirit tenaga, mengirit biaya karena biasanya 3 kali semprot dalam seminggu, sekarang tinggal 1 kali. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan, bisa 2 kali lipat dari hasil awal. Di sini adalah salah satunya penyangga IKN khusus buah-buahan. Samboja ini sangat dekat dengan IKN, khususnya Bukit Merdeka terkenal dengan buah naga dan buah nanas. Jadi kami itu menjual ke Tengkulak, membawa ke Palangkaraya, Banjarmasin, sampai ke Bontang, Sangatta. Dan petani itu sangat berterima kasih adanya POC ini karena Tengkulak langsung mengambil ke kebun. Karena lumayan hasilnya, tidak ada lagi cacatnya.
Produktivitas pertanian khususnya tanaman buah naga di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat hingga 2 kali lipat sejak penggunaan pupuk organik cair reaktor mikroba 01 atau POC RM01 ini. Ini agak besar-besar ini dan tidak bintik. Hasil yang menggembirakan ini membuat petani buah di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara semakin optimis. Pertanian mampu menjadi sektor unggulan dan mampu bermain di pasar pangan yang lebih besar lagi nantinya. Mengingat wilayah ini berada dekat dengan lokasi ibu kota Nusantara, IKN Nusantara. Kualitas buah yang minim cacat dan ulat diyakini petani dapat menyuplai kebutuhan pangan warga dan bersaing di ibu kota Nusantara nanti. Kita ambil biasanya 1,5 ton sekali jalan, bawa ke Brau. Tengku-tengku sana senang, soalnya kualitasnya beda daripada yang dulu. Nah, sekarang ini alhamdulillah ulat tidak ada, kualitas buah bagus. Kalau dulu biasanya kita bawa 1 ton 200, 1 ton 300. Sekarang ini alhamdulillah naik 1 ton 500 sampai 600 kita bawa. Meski baru berjalan 1 tahun lebih, namun beragam prestasi telah diraih oleh Normansyah dengan reaktor mikroba 01 yang memaksimalkan pemanfaatan listrik secara optimal pada pembuatan pupuk organik cair. Menjadi seorang inovator, membuat Normansyah tak ingin berhenti untuk menciptakan perubahan. Reaktor mikroba 01, hasil pengembangan dari Boslab, alat kultur mikroba, masih menyisakan tantangan. Jika reaktor mikroba 01 mampu mengurangi konsumsi listrik, lantas apakah alat ini mampu digunakan tanpa adanya jaringan listrik? Pertanyaan ini menggugah Normansyah untuk kembali mengulik reaktor mikroba 01. Kalimat optimis harusnya bisa menjadi penyemangatnya. Normansyah kemudian memanfaatkan sinar surya sebagai sumber energi dalam mengoperasikan reaktor mikroba 01 ini. Pemanfaatan cahaya matahari ini juga menjawab tantangan para petani yang sebagian besar memiliki area pertanian jauh dari jaringan listrik. Jadi kenapa kemarin saya combine dengan panel surya ya atau solar cell. Kadang beberapa tempat perkebunan itu saking jauhnya, sangat jauh dari sumber listrik. Nah, ini salah satu solusi energi terbarukan, free energy yang kita ambil, apalagi Indonesia banyak matahari. Itu kita bisa pakai dengan kita bikin seminimal mungkin tapi menghasilkan untuk bisa menyalakan reaktor mikroba 01 ini, bahkan juga masih bisa dipakai untuk penerangan misalnya di kebun atau mereka punya pondok gitu. Jadi salah satu hal tambahan buat mereka lebih mengenal lagi bahwa tidak mesti harus ada listrik dari yang sumber listrik kayak PLN apa ya. Ternyata ada sumber listrik yang mudah yang bisa dibawa-bawa atau dipindah-pindah sesuai tempat mereka bekerja. Reaktor mikroba 01 ini ternyata juga menghasilkan gas metan, gas hasil fermentasi seperti pada kotoran hewan ternak yang dimanfaatkan sebagai biogas. Ini juga menjadi tantangan Normansyah dalam memanfaatkan gas metan yang terjebak di dalam tabung reaktor mikroba 01. Hingga saat ini, pupuk organik cair hasil dari reaktor mikroba 01 inovasi Normansyah
belum dijual secara bebas. Duta Petani Milenial Kota Balikpapan ini malah memberikan pupuk organik cair secara cuma-cuma kepada rekan petani yang ada di kotanya. Sejauh ini, Normansyah belum memikirkan keuntungan dari pupuk organik cair yang telah memiliki manfaat besar bagi dunia pertanian. Ia hanya ingin apa yang ia lakukan saat ini bisa membantu kehidupan rekan sejawat sesama petani. Bagi penemu reaktor mikroba 01 yang kini aktif menjadi pembicara di kelas bisnis pertanian ini, tak ada kata terlambat bagi dunia pertanian untuk bergerak maju dengan inovasi dan teknologi. Baginya, pertanian merupakan sektor penting dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Dan dengan adanya inovasi dan teknologi yang tepat, petani dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian. Kita akui memang bagus hasilnya, ya alhamdulillah agak memuaskan sudah. Alhamdulillah kita berterima kasih atas adanya pupuk ini karena buah kita itu tidak akan bisa berhasil tanpa adanya pupuk, khususnya pupuk POC ini.